Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini Kingdom Daily Devotion mengajarkan kita ketika iman kita itu goyah, ketika kita merasakan iman kita goyah. Diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 24, mengatakan begini, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya tetapi tolong aku yang tidak percaya. Sebuah paradoks. Kita seringkali berkata aku percaya tetapi hati kita ragu. Ya, dalam hidup kita pastinya pernah merasakan bahwa iman kita goyah atau seolah-olah kita kehilangan pegangan, kita ketakutan, kita khawatir, bahkan kita lemah gitu ya. Kekecewaan hidup, doa yang sepertinya tidak terjawab, dan penderitaan yang berkepanjangan dapat secara bertahap itu menggerogoti keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Nah, ayat bacaan hari ini memahami tentang pergumulan ini dalam hidup kita. Ini merupakan kisah seorang ayah yang membawa anaknya yang dirasuki roh jahat sejak kecil kepada Yesus. Ayah ini percaya, namun ia juga berjuang di dalam imannya kepada Yesus. Yesus tidak menegur ayah itu, ia menanggapinya dengan penyembuhan dan belas kasihan. Nah, momen ini menunjukkan bahwa ketika iman kita goyah, kesetiaan Tuhan tetap teguh. Jangan rasa bersalah. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Perhatikan itu, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan apa yang ayat ini jelaskan. Yesus yang memimpin iman kita dan membawanya kepada kesempurnaan. Artinya, iman kita bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi iman kita itu ketika kita lemah, justru kita harus deklarasi, proklamasikan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau adalah pemimpin dan penyempurna imanku. Iman dan keraguan dapat silih berganti menguasai dan menguasai alam pikiran kita. Ya, Allah menghargai iman yang tulus dan rendah hati. Bahkan ketika iman kita itu gemetar, Yesus menanggapi doa yang jujur. Yesus menyembuhkan anak laki-laki itu, bukan karena ayahnya memiliki iman yang sempurna, tetapi karena ia memiliki iman yang sejati. Kita tidak dipanggil untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi untuk meminta pertolongan. Tolonglah ketidakpercayaanku ini ya Tuhan. Itu adalah doa yang Yesus suka sekali untuk menjawabnya. Ingatlah bahwa iman bukanlah tentang tidak memiliki keraguan, tetapi iman itu tentang mempercayai Tuhan meskipun ada keraguan. Jadi hari ini jangan rasa bersalah, iman kita memang seperti itu. Iman kita itu manusiawi, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, tetapi justru di dalam kelemahan, kekuatan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan itu sebabnya hari ini deklarasikan dan katakan, Tuhan, Engkau adalah pemimpin dan penyempurna imanku. Dan itu sebabnya kita kuat itu karena Yesus, bukan karena kuat dan gagah kita. Ayo kita mulai hari yang baru dengan iman yang teguh, karena Dia yang memimpin iman kita, Dia yang menyempurnakan iman kita. Terima kasih Bapa yang baik, apapun masalah yang kami hadapi, apapun keraguan yang kami hadapi, kami memiliki Tuhan yang memimpin dan menyempurnakan iman kami, the author and the finisher of our faith. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Ketika iman kami lemah, justru kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya hari lepas hari, kehidupan kami, hati dan pikiran kami serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menguasai kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini walaupun kami lemah, tapi kami tahu kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami penghiburan, pemulihan, dan kami mengalami kuasa Tuhan hari ini. Kami akan buka hari yang baru Tuhan dengan kemenangan, dan Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan kami dan keluarga kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day, dan Tuhan Yesus berkati.